Tahun 45 wis lari senyum, wis sering kanggo. Lengger sekarang karena boleh dikatakan itu bukan lengger. Lengger di Banyumas sekarang berada pada posisi bertahan. Di sebuah bilik rumah di Desa Somakaton, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Daria dibantu Astuti dan Sariah mulai bersolek. Hari ini ia akan pentas, meski pentas itu sendiri bukan di panggung yang padat dengan penonton, melainkan di panggung sederhana di lingkungan kampungnya sendiri. Di atas panggung Dariah berlenggok dengan tubuhnya yang rentah. Dariah menari tak selincah lagi seperti generasi penerusnya. Astuti, Sariah, ataupun Agus lengger lanang yang memiliki nama panggung Agnes. Dariah adalah sosok penari lengger lanang atau laki-laki yang masih bertahan hingga kini di Banyumas. Di usianya yang memasuki 80 tahun itu, ia mulai terasa rentah, tak lagi seperti Dariah puluhan tahun lalu. Bubar Jepang iya. Jepang tekan ngene nus latihan lengger. Nus ndang ana. Ndang mari ngadong ana. Film ora daya ndang adalah kepengin para slamet. Kaku bulan ora turunan lengger ya kuwi. Tahun 45 wis lari senyum, wis sering kanggo. Maring Kidul, maring Gunung Kulon, maring ngalor maring Kidul, Desa Gawok, Daptar, Panjuran Karangklesem, ngalor, ya Purbali Gambok. Kepan lah aku Kidul Belungan tok, Perjak, dan akhirnya Kidul. Nah, Sumpyu, Kidul Pasar Penepan, ngidul, pokoknya kan dina-dina atau balik. Tari lengger melambangkan kesuburan, merupakan kesenian tua yang menjadi sejarah kesenian bagi masyarakat Banyumas. Komunitas terkait lengger menganggapnya sakral dan juga tak mudah bagi seseorang untuk menjadi penari lengger. Butuh persyaratan dan upacara khusus untuk penobatan seseorang bisa menjadi penari lengger.
Jadi Lengger itu harus banyak tirakat. Sampai orang tua bilang, ya kalau arep dadi seniman ya madang longan turu longan gitu bilangnya. Contohnya puasa. Waktu pertama itu saya disuruh setiap hari kelahiran aku sendiri, upamanya kita lahir hari Sabtu ya. Kelahiran saya hari Sabtu, hari Jumat udah mulai puasa. 1 hari sore buka, terus hari Sabtu lagi puasa lagi, sore puasa buka lagi, terus hari Minggunya ya kayak gitu lagi sampai hari Senin selesai. Terus udah ngelakoni puasa, terus suruh lagi ngasrep. Namanya ngasrep itu makan tapi yang nggak pakai apa ya, yang mengandung garam. Terus umpamanya ya nasi putih, terus daun singkong ya cuma direbus kayak gitu doang. Terus pati geni saya udah ngelakoni juga. Yang makanan nggak dimasak. Umpamanya kita makan singkong ya mentahan, pisang ya mentahan gitu, nggak direbus nggak apa gitu. Terus disuruh lagi mutih. Kalau mutih itu mah berat sekali, 3 hari. Terus makan cuma 1 hari 1 kepel. Kalau orang Banyumas kepel ya, 1 kepelnya sendiri. Terus minum 1 gelas cuma 1 hari kayak gitu sampai 3 hari juga. Terus sampai dibilang kayak gitu ngerakeh ya. Ngerakeh itu makan dari apa ya buah-buahan iya. Terus kalau itu namanya bulan Sura sampai 1 bulan aku disuruh nggak makan yang dari itu apa asal dari beras ya. Kalau sayur-sayuran itu boleh, budin itu boleh, tapi yang penting jangan asal dari padi kayak gitu. Itu satu bulan full ya kita ngelakuin ini, kata orang tua biar kita punya indang, punya aura gitu. Kesenian Lengger adalah kesenian daerah pinggiran jauh dari pusat pemerintahan pada saat itu. Karakternya yang cablaka menjadi bukti sikap asertif masyarakat pendukungnya. Ia menjadi bukti perlawanan pasif yang dilakukan masyarakat kelas bawah terhadap kerajaan yang sentralistik. Namun, apakah Lengger dapat bertahan pada zaman modern saat ini? Lengger di Banyumas sekarang berada pada posisi bertahan, dan dalam posisi bertahan ini mereka mengusahakan suatu bentuk-bentuk baru, misalnya dengan menambahkan ke dalam pentas ronggeng itu lagu-lagu yang bukan lagu ronggeng, lagu Lengger. Bahkan peralatan musiknya juga banyak yang sudah memasukkan keyboard ke sini, dan juga pentasnya dicampur-campur dengan itu lagu-lagu campur sari. Saya kira memang harus diadakan pembaharuan supaya bisa bertahan, karena apa? Lengger ini sepenuhnya berbasis pada alam pertanian, alam agraris. Ketika kita sudah bergeser ke alam industrial, banyak hal yang harus ditinggalkan atau terpaksa tertinggal. Misalnya parikan atau nyanyian yang merupakan bagian sangat penting dalam seni Lengger, banyak generasi muda sekarang yang tidak tahu. Misalnya ada pantun Jawa yang berbunyi wakul kayu cepone wadah pengaron. Itu anak muda sekarang tidak ngerti wakul apa, cepon apa, pengaron apa, sudah tidak ada tahu. Jadi bagaimana akan masuk bisa penghayatan penuh kalau banyak sekali kata-kata dalam nyanyian Lengger yang anak sekarang tidak tahu. Saya sebetulnya berpikir pada para pengrawit muda, mengapa tidak menciptakan lagu-lagu Lengger dalam bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat, atau dalam hal ini bahasa gaul? Apa salahnya? Jangan terlalu klasik oriented saya kira, tapi kita bisa melihat ke depan, realistis, karena kita memang menghadapi perubahan yang sangat cepat. Dan saya kira di Banyumas ini sudah ada usaha untuk itu. Misalnya ada tari Lengger yang diubah menjadi
Gambyong Banyumasan, ini tokohnya ini nih, Yusmanto ini. Ada lagi tari Lengger Gipyak, itu malah sudah ditarikan oleh para santri ketika ada festival Tilawatul Quran, itu dibuka dengan Lengger Gipyak. Lenggernya berpakaian kaos ketat lengkap, jadi tidak terbuka. Lalu terbaru ada lagi Lengger Calengse, Calung Lengger Barongsai, digabung seperti ini. Saya kira nggak apa-apa dikembangkan seperti itu, tetapi juga perlu ada yang tetap klasik walaupun dalam bentuk dokumentasi.